Oke guys, sekarang kita akan lanjut untuk merefactor bagian router. Nah, jadi di sini nanti rencananya kita akan membuat routernya itu di dalam file indexnya seperti ini ya. Router, kemudian use, kemudian di sini tambahkan prefixnya API v1 dan di sini tambahkan si router filenya gitu. Di sini misalkan books router seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat si filenya. Di sini di bagian roots, tambahkan file baru, new file, namanya adalah books router. Itu ya, .js. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah kita akan memindahkan semua detail ini atau semua router ini ke dalam books-nya router, punya router gitu. Jadi supaya lebih rapi lagi gitu ya. Oke, sekarang kita mulai langsung aja. Kita pindahkan ke sana. Ini kita cut, kemudian kita pindahkan ke box router. Paste di sini. Kemudian di sini kita juga pindahkan. Pindahkan ke sini, ke si box router. Kemudian di sini kita routernya juga harus diimport. Jadi kita di sini bikin const router sama dengan require express kemudian router di sini ya. Oke, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Next, kita harus nge-exportnya juga ya. Jadi di sini export modus, export yang export kita copy aja di sini modul export. Copy, pindahkan ke sini. Modul export router, kita save. Nah, setelah itu di dalam sini kita tinggal tambahkan si filenya gitu. Di sini kita tambahkan const books router sama dengan require dari file yang udah kita bikin barusan, books router gitu. Oke, nah seterusnya kita akan tambahkan lah si router tersebut ke sini gitu. Nah, ini artinya adalah ketika kita mengakses API v1/v1 kemudian kita membuka books router yang artinya adalah v1/books, v1/books ID, v1/books itu akan masuk ke sini gitu. Jadi ini kita bisa menambahkan di sini artinya adalah books router endpoint gitu. Nah, ini juga nanti bisa kita samakan patternnya kayak misalkan kita mau menambahkan di sini router use API v1 misalkan di sini selain books apa lagi ya, authors. Nah, untuk authorsnya itu kita bisa tambahkan di sini authors router gitu. Nah, nanti kita bisa tambahkan seperti ini dan nanti kita juga bakal buatkan si file buat authors routernya gitu. Jadi di indeksnya nanti akan cuman sedikit gitu. Oke, kita coba save dulu. Kita jalankan npm run dev. Kita jalankan dulu, kemudian kita buka Insomnia. Nah, di sini kalau kita membuka di yang flashbooks, kita hit dia akan nggak bisa ketemu gitu, dapat 404 not found. Kenapa? Karena kita udah ngeganti endpointnya jadi API v1 kemudian books gitu ya. Nah, sekarang kalau kita coba ganti API v1 books, enter, nah dia dapat datanya tuh sesuai yang ada di database gitu. Kalau misalkan kita mau menambahkan juga, berarti di sini kita ganti endpointnya API v1 books gini, kemudian kita tambahkan misalkan di sini apa ya, Java learning Java kita send. Kita udah menambahkan Java dengan ID 4. Kalau kita coba cek lagi di sini, cek, nah maka sekarang dia udah ketambah. Pun juga sama dengan yang Findbook nih, kita tambahin aja di sini API v1 books. API v1 books, kemudian kita send, dia dapat. Kemudian kalau kita cek lagi yang tadi barusan kita bikin, kita harusnya dapat Java. Kalau kita cek yang nggak ada,
Datanya masih not found ya berarti. Oke. Nice, berarti ini udah berhasil. Kita coba ganti dulu di Postman-nya jadi API v1 books, kemudian update juga sama, tambahin API v1. Oke. Nah, ini tuh biasanya common terjadi ya di industri gitu. Ketika kita membuat sebuah REST API, biasanya kita akan menggunakan prefix ini nih, API v1. Jadi nanti ketika ada perubahan pada API-nya kita bisa mengupdate-nya jadi API/v2 gitu. Jadi nggak akan ngeganggu dari old atau legacy-nya gitu ya. Oke, untuk sekarang cukup dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi mengulik-ngulik ini. Tetap stay tune terus guys.